Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumesya dimanapun engkau berada, semoga Allah senantiasa menjagamu. Selamat datang kembali di Rumesya Media, tempat kita menghidupkan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi yang cahayanya tak pernah padam di telan zaman. Hari ini, kita akan menyaksikan salah satu kisah hidayah yang paling mengguncang. Kisah tentang seseorang yang dahulu paling keras memusuhi Islam, lalu Allah balikkan hatinya, hingga ia menjadi salah satu pembela terbesarnya. Bagaimana hati sekeras itu bisa luluh? Mari kita saksikan bersama. Di sebuah pagi di kota Mekah, seorang lelaki melangkah dengan pedang terhunus di tangannya. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, dan di matanya ada satu tujuan, membunuh Muhammad SAW. Orang-orang yang berpapasan dengannya menyingkir ketakutan, sebab lelaki ini bukan orang sembarangan. Tapi yang tidak ia ketahui, hari itu bukanlah hari kematian seorang nabi. Hari itu adalah hari lahirnya kembali dirinya sendiri. Namanya Umar bin Khattab, salah satu lelaki paling disegani di seluruh Quraisy. Tinggi besar, kuat, cerdas, dan keras. Ia mahir berkuda, fasih bersilat lidah, dan dikenal sebagai salah satu juru runding kabilahnya. Tapi di balik kewibawaannya, ada satu hal yang membakar dadanya, kebencian terhadap agama baru bernama Islam. Baginya, Muhammad SAW telah memecah belah Quraisy, memisahkan anak dari ayahnya, dan menghina Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Umar termasuk yang paling keras menindas kaum muslimin yang lemah. Sampai-sampai ketika namanya disebut, hati para sahabat yang tertindas itu mengkerut ketakutan. Jika ada satu nama yang paling tidak mungkin masuk Islam, nama itu adalah Umar. Justru karena itulah Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang engkau cintai." Doa seorang nabi sedang menuju ijabahnya, dan Umar sama sekali tidak menyadarinya. Maka pada hari itu Umar mengambil keputusan, ia akan mengakhiri semuanya. Ia akan mencari Muhammad SAW dan menebas beliau dengan pedangnya sendiri. Dengan pedang tersandang, ia berjalan menyusuri jalanan Mekah. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seseorang yang menyapanya. "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" "Aku hendak menghabisi Muhammad," jawabnya tegas. Lelaki itu lalu berkata dengan tenang, sebuah ucapan yang akan mengubah arah sejarah. "Tidakkah lebih baik engkau urus dulu keluargamu sendiri? Sebab adikmu dan suaminya telah memeluk Islam." Seketika darah Umar mendidih. Adiknya sendiri, Fatimah. Ia membalikkan badan dan langkahnya kini berubah arah, bukan lagi menuju Muhammad SAW, tapi menuju rumah adik kandungnya. Ketika Umar mendekati rumah adiknya, ia mendengar suara lantunan dari dalam. Saat itu di dalam rumah, ada seorang sahabat bernama Khabbab yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Begitu mendengar langkah Umar, mereka berusaha menyembunyikan lembaran ayat yang sedang dibaca. Umar masuk dengan amarah. "Suara apa yang tadi kudengar?" Terjadilah pertengkaran. Dalam kemarahannya, Umar sempat memukul adik dan iparnya. Tapi ketika ia melihat darah mengalir di wajah adik perempuannya sendiri, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Dan dengan keberanian yang luar biasa, sang adik berkata, "Wahai Umar, lakukan apapun yang engkau mau. Tapi ketahuilah, Islam telah masuk ke dalam hati kami dan tak akan pernah keluar lagi." Lelaki sekeras Umar terdiam. Ia menatap darah di tangannya. Ia menatap keteguhan di mata adiknya. Lalu, dengan suara yang berbeda, lebih pelan, ia berkata, "Berikan padaku lembaran yang tadi kalian baca." Tapi sang adik tidak langsung memberikannya. "Engkau najis dalam kesyirikanmu," katanya. "Hanya yang suci yang boleh menyentuhnya." Maka Umar, lelaki yang tadi datang untuk membunuh, bangkit, lalu membersihkan dirinya. Kemudian ia mengambil lembaran itu, dan matanya membaca permulaan surah Toha. Ayat demi ayat mengalir, kata-kata yang belum pernah ia dengar setenang itu, seindah itu, sekuat itu. Sampai ia tiba pada satu ayat yang seakan menembus jantungnya, bahwa sesungguhnya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dan dirikanlah sholat untuk mengingatnya. Tubuh yang tadi dipenuhi amarah itu kini luruh. Umar berkata pelan, "Alangkah indahnya kalimat ini. Alangkah mulianya." Pedang di pinggangnya tiba-tiba terasa sangat berat, sebab hatinya telah memilih jalan yang sama sekali baru. "Tunjukkan padaku di mana Muhammad," katanya. Umar pun menuju sebuah rumah di Bukit Safa Darul Arkam, tempat Rasulullah SAW dan para sahabat berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Ketika para sahabat melihat Umar datang dengan pedang tersandang, sebagian dari mereka cemas. Tapi Rasulullah SAW menyambutnya dengan tenang.
Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang paling ditakuti Quraisy itu mengucapkan syahadat. Dan seketika dari dalam rumah itu terdengar gema takbir yang menggetarkan. Hari itu doa sang Nabi terkabul. Islam menjadi mulia dengan masuknya Umar. Sebab tak lama setelah itu, untuk pertama kalinya kaum muslimin berani sholat secara terang-terangan di dekat Ka'bah. Lelaki yang dulu menjadi pedang yang mengancam Islam, kini menjadi perisai yang melindunginya. Karena ketegasannya dalam membedakan yang benar dan yang batil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak memberinya gelar Al-Faruq, sang pembeda. Lihatlah bagaimana Allah membolak-balikan hati. Orang yang datang dengan pedang untuk membunuh, pulang dengan iman yang akan mengubah dunia. Umar bin Khattab kelak menjadi khalifah kedua, pemimpin yang keadilannya dikenang sepanjang masa, yang di bawah kepemimpinannya Islam menyebar ke berbagai negeri. Kisahnya mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan siapapun yang hari ini tampak paling jauh dari kebenaran. Sebab hidayah adalah milik Allah, dan tak ada satu hati pun yang terlalu keras untuk Dia lembutkan. Mungkin di sekitar kita ada umar-umar lain, yang hanya butuh satu ayat untuk berubah selamanya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua, dan menetapkannya di atas kebenaran. Sahabat Rumaisyah, jika kisah Umar hari ini menambah cinta di hatimu kepada para sahabat Nabi, jangan simpan sendiri kebaikan ini. Tekan tombol subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling menyentuhmu, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Insya Allah, di episode mendatang, kita akan menelusuri perjalanan luar biasa seorang pemuda Persia yang rela menyeberangi dunia demi mencari kebenaran. Jadi nantikan terus ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.